Tama kecil berdiri di sudut gang sempit, memegang ember berisi pakaian kotor. Hari itu, usianya baru menginjak 9 tahun, tapi pundaknya sudah seperti pria dewasa. Bukan karena tubuhnya besar, tapi karena beban hidup yang tak pernah ringan. Ibunya, Bu Salmah, bekerja sebagai tukang cuci panggilan. Setiap pagi, Tama ikut menemaninya mengantar cucian. "Mah, aku mau sekolah," ucap Tama lirih sambil memandangi anak-anak berseragam melintas di jalan besar. Bu Salmah hanya diam. Wajahnya penuh peluh, tangannya pecah-pecah, dan matanya sembab karena begadang mencuci pakaian orang semalaman. "Kita bisa beli seragamnya dari mana, Nak?" tanya ibunya dengan senyum getir. Tama menunduk. Sudah 3 tahun permintaan itu tak pernah berubah. Tapi jawaban ibunya juga tak pernah berganti. Malam itu, di teras rumah kecil beratapkan seng bekas, Tama menuliskan huruf-huruf di tanah menggunakan ranting kayu. Ia mengajar dirinya sendiri membaca. Besoknya, diam-diam dia mengendap-endap ke sekolah negeri di dekat pasar. Ia duduk di luar jendela, menguping pelajaran guru sambil bersembunyi di balik tembok. Waktu berlalu. Setiap pagi, ia jual koran, siang membantu ibunya, sore belajar sendiri, malam jadi tukang semir sepatu di stasiun. Tama menjadi simbol dari sesuatu yang hilang di kota besar. Semangat yang tak bisa dikalahkan oleh keadaan. Sampai suatu malam pagi itu, embun masih menggantung di ujung daun pisang di belakang rumah ketika Tama sudah berdiri di depan pagar sekolah. Anak-anak berseragam mulai berdatangan, tertawa, berlarian, membawa tas berisi buku-buku baru. Tama hanya berdiri dengan koran di tangan kanan dan tas plastik berisi bekal sisa dari warung sebelah. Dia berjalan ke samping sekolah, mencari celah di tembok yang menghadap ke ruang kelas 1A. Sama seperti kemarin, dia akan belajar dari luar. Duduk bersila di bawah pohon mangga, memuping dari balik jendela terbuka. Guru di dalam sedang menjelaskan tentang huruf vokal. Tama mengikuti gerakan mulutnya, memulanginya dalam hati. Dia mencoretkan huruf-huruf. 2 minggu kemudian, Tama resmi menjadi murid kelas 1A. Seragamnya memang bukan baru, bekas sumbangan dari guru-guru. Sepatunya besar sebelah dan tasnya adalah tas plastik bekas beras. Tapi, buat Tama, hari itu adalah hari terindah dalam hidupnya. Ia duduk di bangku paling belakang karena belum punya buku. Tapi ia tak mengeluh. Ia menyalin setiap kata di papan tulis ke sobekan-sobekan kertas yang dikumpulkannya dari tempat sampah. Di rumah, ibunya menangis diam-diam. "Anakku, akhirnya sekolah," gumam Bu Salmah sambil mencuci pakaian pelanggan. Tangannya terus bekerja, meski tubuhnya gemetar karena kelelahan. Tama belajar keras. Nilainya selalu di atas rata-rata. Ia bahkan mengajari teman-temannya yang kesulitan membaca. Tapi, hidup tak pernah mudah bagi mereka yang miskin. Saat ibunya jatuh sakit, semua beban kembali ke pundaknya. Suatu sore, sepulang sekolah, Tama mendapat kabar dari tetangga. Ibunya pingsan saat sedang mencuci. Ia pulang berlari. Melihat ibunya terbaring lemah di tikar. Tak ada uang untuk dokter. Tak ada siapa-siapa. Ia membuka dompet kecilnya, hanya ada koin 500 rupiah. Ia menangis diam-diam, memeluk tubuh ibunya yang panas. Tetangganya datang membantu.
Mereka membawa Bu Salmah ke puskesmas. Diagnosanya anemia parah, kurang makan, dan kelelahan. Sejak saat itu, Tama tak hanya jadi anak, ia juga jadi tulang punggung keluarga. Ia mencuci, menjual koran, menyemir sepatu, bahkan kadang memulung. Tapi ia tak pernah berhenti sekolah. Setiap pagi, ia hanya makan roti yang didapat dari toko sisa, dan itu pun kadang ia simpan setengah untuk makan siang. Di kelas 4 SD, Tama memenangkan lomba menulis cerita pendek tingkat kota. Ia menulis tentang ibunya, perempuan terkuat di dunia. Cerita itu mengalir dari hatinya, tentang perjuangan ibunya, bangun jam 3 pagi, mencuci sampai tangannya luka demi menyekolahkan anaknya. Ia diundang ke balai kota, duduk bersama anak-anak kaya yang memakai sepatu mengilap dan jas resmi. Seorang pengusaha yang hadir dalam acara itu, Pak Hasim, memperhatikannya. "Kamu yang nulis cerita perempuan terkuat. Hebat sekali." Tama mengangguk gugup. "Apa cita-citamu?" tanya Pak Hasim. "Aku mau bikin sekolah gratis, Pak, buat anak-anak seperti aku yang gak bisa bayar." Pak Hasim terdiam sejenak. "Tama, nanti kalau kamu sudah besar, datang ke kantor saya. 2 minggu kemudian, Tama resmi menjadi murid kelas 1A. Seragamnya memang bukan baru, bekas sumbangan dari guru-guru. Sepatunya besar sebelah, dan tasnya adalah tas plastik bekas beras. Tapi buat Tama, hari itu adalah hari terindah dalam hidupnya. Ia duduk di bangku paling belakang karena belum punya buku. Tapi ia tak mengeluh. Ia menyalin setiap kata di papan tulis ke sobekan-sobekan kertas yang dikumpulkannya dari tempat sampah. Di rumah, ibunya menangis diam-diam. "Anakku akhirnya sekolah," gumam Bu Salma sambil mencuci pakaian pelanggan. Tangannya terus bekerja, meski tubuhnya gemetar karena kelelahan. Tama belajar keras, nilainya selalu di atas rata-rata. Ia bahkan mengajari teman-temannya yang kesulitan membaca. Tapi, hidup tak pernah mudah bagi mereka yang miskin. Saat ibunya jatuh sakit, semua beban kembali ke pundaknya. Suatu sore sepulang sekolah, Tama mendapat kabar dari tetangga. Ibunya pingsan saat sedang mencuci. Ia pulang berlari. Melihat ibunya terbaring lemah di tikar. Tak ada uang untuk dokter. Tak ada siapa-siapa. Ia membuka dompet kecilnya, hanya ada koin 500 rupiah. Ia menangis diam-diam, memeluk tubuh ibunya yang panas. Tetangganya datang membantu. Mereka membawa Bu Salmah ke puskesmas. Diagnosanya, anemia parah, kurang makan, dan kelelahan. Sejak saat itu, Tama tak hanya jadi anak, ia juga jadi tulang punggung keluarga. Ia mencuci, menjual koran, menyemir sepatu, bahkan kadang memulung. Tapi ia tak pernah berhenti sekolah. Setiap pagi, ia hanya makan roti yang didapat dari toko sisa. Dan itu pun kadang ia simpan setengah untuk makan siang. Di kelas 4 SD, Tama memenangkan lomba menulis cerita pendek tingkat kota. Ia menulis tentang ibunya, perempuan terkuat di dunia. Cerita itu mengalir dari hatinya, tentang perjuangan ibunya bangun jam 3 pagi, mencuci sampai tangannya luka, demi menyekolahkan anaknya. Ia diundang ke balai kota, duduk bersama anak-anak kaya yang memakai sepatu mengilap dan jas resmi. Seorang pengusaha yang hadir dalam acara itu, Pak Hashim, memperhatikannya. "Kamu yang nulis cerita perempuan terkuat. Hebat sekali." Tama mengangguk gugup. "Apa cita-citamu?" tanya Pak Hashim. "Aku mau bikin sekolah gratis, Pak, buat anak-anak seperti aku yang gak bisa bayar." Pak Hashim terdiam sejenak. "Tama, nanti kalau kamu sudah besar, datang ke kantor saya. Saya akan bantu wujudkan mimpi itu." Ibunya menggenggam tangannya. "Mama percaya sama kamu, Tama." Kalimat itu menjadi bahan bakar semangatnya. Ia tidak boleh menyerah. Lilin boleh padam, tapi tekadnya tidak. Usia 12 tahun,
Tama bekerja sebagai pemulung sepulang sekolah. Ia menyusuri gang-gang belakang dan tong sampah mencari kardus, plastik, atau botol bekas. Tapi tak semua yang ia temukan dibawa ke lapak. Kadang, di antara tumpukan sampah, ada buku sobek. Buku tulis setengah isi. Novel bekas, majalah tua. Ia kumpulkan, dibersihkan, disusun di bawah tempat tidurnya. Itulah perpustakaan pertamanya. Setiap malam ia membaca buku-buku itu. Dari sana, ia belajar banyak hal. Geografi, sejarah, bahkan cerita inspiratif tentang tokoh-tokoh besar dunia. Tama mulai bermimpi lebih besar. Kalau mereka bisa, aku juga bisa. Saat Tama duduk di kelas 6, sekolahnya mengadakan seleksi untuk lomba matematika tingkat provinsi. Banyak yang meremehkannya. Anak pemulung, anak tukang cuci, mana mungkin pintar. Tapi hasilnya mengejutkan semua orang. Tama lolos sampai ke tingkat nasional. Di Jakarta, untuk pertama kalinya dalam hidup, ia naik pesawat. Ia tidur di hotel berbintang. Ia menyentuh dunia yang dulu hanya bisa dilihatnya lewat jendela sekolah. Ia kalah di babak semifinal. Tapi ia menang di hati banyak orang. Salah satu juri lomba adalah rektor universitas ternama. Ia mendatangi Tama dan berkata, "Anak muda, kalau kamu terus belajar seperti ini, 10 tahun lagi, kamu akan jadi tokoh besar." Tama hanya tersenyum kecil. Tapi di dalam hatinya, ia berjanji, "Saya akan membuktikannya." Tahun 2004. Hari itu langit sangat gelap. Bukan karena cuaca, tapi karena kehilangan besar. Ibunya meninggal dunia. Tubuh Bu Salmah yang rapuh tak sanggup lagi melawan penyakit, yang selama ini diam-diam ia sembunyikan. Tama pulang dari lomba dan menemukan rumahnya ramai. Tangisan tetangga terdengar dari luar. Ia memeluk tubuh ibunya yang dingin. Tangannya gemetar. "Ma, Tama belum bisa beliin Mama rumah." Buku itu membakar semangatnya. Di halaman terakhir, ada alamat email si penulis. Tama menulis surat tangan, lalu ke warnet dan meminta tolong pada penjaga untuk mengirimkan isi surat itu via email. Isinya sederhana, stoutful. "Saya Tama, anak jalanan di Jakarta. Determined. Saya ingin belajar. Saya ingin keluar dari kemiskinan. Sad. Tapi saya tidak tahu bagaimana caranya." Beberapa hari kemudian, balasan itu datang. Si penulis ternyata sedang membuka program beasiswa informal dan Tama diminta datang ke acaranya. Ia tak punya pakaian pantas, hanya kaos oblong dan celana sobek. Tapi ia datang. Dan dari sanalah, hidupnya perlahan mulai berubah. Namanya Pak Dion, seorang penulis, motivator, dan mantan pemulung, yang kini sukses membangun komunitas belajar untuk anak jalanan. Tama mengangguk mantap. Ia mulai tinggal di rumah singgah Pak Dion. Di sana ia belajar menulis, komputer, presentasi, dan bahasa Inggris. Setiap malam, ia mencatat semua ilmu yang diterimanya. Lalu esoknya membagikan ulang ke teman-temannya yang masih hidup di jalanan. Itu adalah pertama kalinya
Tama belajar bahwa ilmu itu bukan hanya untuk naik kelas, tapi untuk menyelamatkan orang lain. Dengan bantuan Pak Dion, Tama didaftarkan ke sekolah kejar paket C. Usianya sudah lewat dari anak SMA, tapi ia tak peduli. Ia belajar siang malam, mengejar ketertinggalan, dan aktif di kegiatan sosial. Guru-guru cepat mengenali potensi Tama. Ia punya logika tajam, empati tinggi, dan selalu jadi penyemangat teman-temannya, kata salah satu guru. Tama akhirnya dipercaya memimpin kelas. Ia bahkan membuat kelompok belajar kecil yang ia beri nama Komunitas Langit, berisi anak-anak putus sekolah, anak jalanan, dan pekerja muda yang ingin belajar lagi. Dari situ ia menemukan panggilannya, menjadi pendidik. Tama tak pernah bermimpi bisa kuliah. Tapi setelah lulus paket C dengan nilai terbaik, ia disarankan mendaftar ke jalur beasiswa perguruan tinggi. Ia melamar ke beberapa universitas negeri. Dan ajaib, ia diterima di salah satu kampus bergengsi di Jakarta, jurusan pendidikan. Hari pertama kuliah, Tama datang pakai baju batik hasil sumbangan komunitas, membawa tas ransel bekas. Teman-teman sekelasnya rata-rata. Selama 30 menit, ruangan itu hening. Beberapa mahasiswa menangis. Saat Tama turun dari panggung, dosen penguji menghampirinya dan berkata, "Kalau kamu terus seperti ini, kamu akan mengubah dunia." Hari itu, Tama mendapatkan tawaran untuk menjadi pembicara tetap di program Pemuda Bangkit, acara keliling ke sekolah-sekolah terpencil di seluruh Indonesia. Dari anak pemulung, kini Tama mulai naik panggung. Bukan untuk disorot, tapi untuk menyulut semangat orang lain. Beberapa tahun setelah jadi mahasiswa dan pembicara muda, Tama pulang ke tempat yang membesarkannya, Terminal Blok M. Tapi bukan sebagai pemulung. Kini, ia berdiri di atas panggung kecil di tengah lapangan. Mengenakan kemeja bersih dan memegang mikrofon. Di hadapannya, puluhan anak jalanan duduk mendengarkan. Beberapa mengenalinya. "Itu Kak Tama, dulu semir sepatu di sini." Hari itu ia tidak hanya memberi motivasi. Ia mendirikan kelas darurat di bawah kolong jembatan. Tiap sore, ia dan teman-teman relawan mengajar membaca, menulis, dan berhitung pada anak-anak terminal. Buku-bukunya disusun di rak bekas dari kayu triplek. Meja belajar cuma tikar plastik dan kardus. Mereka menyebutnya sekolah langit. Seiring berjalannya waktu, jumlah anak yang ikut belajar makin banyak. Tama mulai kebingungan. Dana dari kantong pribadinya makin menipis. Donasi masuk lambat. Pemerintah belum mau turun tangan. Beberapa orang bahkan mencibir. "Ngapain capek-capek ngurusin anak jalanan? Mereka nggak akan berubah." Tama terluka, tapi tidak mundur. Ia mulai mencari sponsor, menulis proposal ke perusahaan, menawarkan ide ke instansi sosial. Tapi penolakan datang bertubi-tubi. Puluhan email tak dibalas. Telepon ditutup sebelum selesai bicara. Sampai suatu malam, semua relawan berhenti karena kehabisan logistik. Tama terduduk sendiri di tengah rak buku kosong, lampu Petromax mati. Ia menangis diam-diam, tapi dalam hatinya ia berkata, "Kalau dunia menutup pintu, aku akan bangun jendela." Tak mau menyerah, Tama mulai membuat strategi mandiri. Ia membuat workshop menulis dan public speaking berbayar untuk kalangan mahasiswa dan profesional. Uangnya 100% digunakan untuk membiayai sekolah langit. Ia juga mulai membangun komunitas online, membuat video singkat tentang anak-anak didiknya. Salah satu video itu viral di media sosial. Bocah buta huruf yang selama 30 menit ruangan itu hening. Beberapa mahasiswa menangis. Saat Tama turun dari panggung,
Dosen penguji menghampirinya dan berkata, "Kalau kamu terus seperti ini, kamu akan mengubah dunia." Hari itu, Tama mendapatkan tawaran untuk menjadi pembicara tetap di program Pemuda Bangkit, acara keliling ke sekolah-sekolah terpencil di seluruh Indonesia. Dari anak pemulung, kini Tama mulai naik panggung, bukan untuk disorot, tapi untuk menyulut semangat orang lain. Beberapa tahun setelah jadi mahasiswa dan pembicara muda, Tama pulang ke tempat yang membesarkannya, Terminal Blok M. Tapi bukan sebagai pemulung. Kini, ia berdiri di atas panggung kecil di tengah lapangan, mengenakan kemeja bersih dan memegang mikrofon. Di hadapannya, puluhan anak jalanan duduk mendengarkan. Beberapa mengenalinya. "Itu Kak Tama, dulu semir sepatu di sini." Hari itu ia tidak hanya memberi motivasi. Ia mendirikan kelas darurat di bawah kolong jembatan. Tiap sore, ia dan teman-teman relawan mengajar membaca, menulis, dan berhitung pada anak-anak terminal. Buku-bukunya disusun di rak bekas dari kayu triplek. Meja belajar cuma tikar plastik dan kardus. Mereka menyebutnya sekolah langit. Seiring berjalannya waktu, jumlah anak yang ikut belajar makin banyak. Tama mulai kebingungan. Dana dari kantong pribadinya makin menipis. Donasi masuk lambat. Pemerintah belum mau turun tangan. Beberapa orang bahkan mencibir. "Apain capek-capek ngurusin anak jalanan? Mereka nggak akan berubah." Tama terluka, tapi tidak mundur. Ia mulai mencari sponsor, menulis proposal ke perusahaan, menawarkan ide ke instansi sosial. Tapi penolakan datang bertubi-tubi. Puluhan email tak dibalas. Telepon ditutup sebelum selesai bicara. Sampai suatu malam, semua relawan berhenti karena kehabisan logistik. Tama terduduk sendiri di tengah rak buku kosong, lampu Petromax mati. Ia menangis diam-diam, tapi dalam hatinya ia berkata, "Kalau dunia menutup pintu, aku akan bangun jendela." Tak mau menyerah, Tama mulai membuat strategi mandiri. Ia membuat workshop menulis dan public speaking berbayar untuk kalangan mahasiswa dan profesional. Uangnya 100% digunakan untuk membiayai sekolah langit. Ia juga mulai membangun komunitas online, membuat video singkat tentang anak-anak didiknya. Salah satu video itu viral di media sosial. Bocah buta huruf yang kini bisa membaca surat kabar hanya dalam 3 minggu belajar. Donasi mulai mengalir, barang bekas berdatangan. Relawan baru bergabung. Tama membuktikan bahwa solusi bisa lahir dari kerja keras, bukan hanya belas kasihan. Saat sekolah langit mulai dikenal publik, cobaan berat datang. Salah satu relawan yang dulu dipercaya mengurus donasi kabur membawa dana ratusan juta rupiah. Ia juga menyebar fitnah bahwa Tama menggunakan uang donatur untuk membeli properti pribadi. Media ikut menyoroti. Komentar sinis membanjiri akun sosial media Tama. Beberapa donatur besar menarik dukungan. Tama terpukul. Ia kembali ke titik nol. Nama baiknya tercoreng, tapi ia tidak membela diri di media. Ia tidak menyerang balik. Ia hanya menulis satu kalimat di akun sosial medianya. "Jika saya bersalah, biarkan waktu yang membuktikan. Tapi anak-anak ini tidak bersalah. Jangan hukum mereka karena saya." Tulisan itu membuat banyak orang tersentuh. Komunitasnya justru tumbuh makin besar. Tama membuktikan bahwa integritas tak bisa dirusak oleh pengkhianatan. 2 tahun kemudian, berkat perjuangan dan kerja keras, Tama akhirnya mendapatkan tanah hibah dari seorang pengusaha yang dulu pernah mendengarnya bicara. Dengan donasi yang terkumpul, dibangunlah gedung permanen sekolah langit pertama di pinggiran Jakarta. Kelasnya sederhana, berdinding batako, berlantai semen.
Tapi di setiap ruangnya ada harapan. Ada anak-anak yang dulunya putus sekolah, kini bisa membaca, berhitung, bahkan bercita-cita jadi guru dan dokter. Di hari peresmiannya, Tama berdiri di tengah lapangan kecil. Ia menatap bangunan itu sambil berbisik. "Mama, sekolah gratis ini akhirnya jadi juga." Ia meneteskan air mata, tapi kali ini bukan karena luka, tapi karena janji yang terpenuhi. Di salah satu pelatihan guru relawan yang diadakan di gedung Sekolah Langit, Tama bertemu seorang perempuan muda bernama Ratih. Ia adalah sarjana pendidikan dari Yogyakarta, penuh semangat dan idealisme. Sama seperti Tama, ia juga tumbuh dari keluarga sederhana. Sejak kecil, ia bercita-cita menjadi guru di pedalaman. Mereka cepat akrab, bukan karena saling mencari, tapi karena sama-sama menemukan dalam tujuan, visi, dan luka masa kecil yang serupa. Suatu malam setelah sesi pelatihan, Rati bertanya, "Kamu pernah jatuh cinta?" Penolakan warga, sampai ancaman dari preman lokal. Tapi Tama tak mundur. Ia membangun kelas-kelas darurat dari bambu, menyulap gubuk menjadi ruang baca, dan melatih pemuda desa jadi pengajar. Ia percaya bahwa tidak ada anak yang bodoh, yang ada hanya anak yang tak pernah diberi kesempatan. Dalam 3 tahun, 28 titik sekolah darurat berdiri. Anak-anak yang dulu ya buta huruf, kini mulai bercita-cita jadi pemimpin, guru, bahkan astronot. Kesuksesan Tama menarik perhatian banyak pihak, termasuk para politisi. Beberapa mencoba menawarkan kerjasama demi mendongkrak citra kampanye mereka. Tapi Tama menolak. "Kami bukan alat politik. Sekolah ini milik anak-anak, bukan partai manapun." Penolakan itu membuat beberapa pihak tersinggung. Tama mulai mendapat tekanan, audit mendadak, izin yang dipersulit, bahkan fitnah baru bermunculan di media lokal. Tapi kali ini Tama sudah lebih siap. Ia punya tim hukum, jaringan relawan yang setia, dan dukungan masyarakat yang luas. Justru tekanan itu membuatnya semakin dikenal. Semakin banyak yang mendengar namanya, dan semakin besar pula dukungan untuk gerakan pendidikan gratis yang ia perjuangkan. Di tengah perjuangannya membangun cabang sekolah langit di NTT, Tama menerima kabar duka. Ratih mengalami kecelakaan saat perjalanan mengajar di pedalaman Bengkulu. Motor yang ia tumpangi jatuh ke jurang karena jalan rusak dan minim penerangan. Tama terbang ke Bengkulu keesokan harinya, tapi Ratih telah tiada. Ia menangis untuk pertama kalinya di depan semua orang. Selama berhari-hari, Tama tak berbicara. Ia mengurung diri. Banyak yang khawatir ia akan berhenti. Namun setelah 10 hari, ia kembali ke kelas, membuka buku, berdiri di depan anak-anak, dan mengajar seperti biasa. Satu-satunya kalimat yang keluar dari mulutnya, "Ratih tidak mati. Ia hidup di setiap anak yang masih belajar." Sebelum meninggal, Ratih dan Tama punya mimpi. Membangun asrama dan kampus kecil untuk melatih guru-guru muda dari pelosok. Mereka menamainya Langit Institute. Setelah kepergian Ratih, Tama bersumpah akan tetap mewujudkannya. Ia mulai dari nol, menggalang dana lewat platform digital, crowdfunding, bahkan menjual sebagian honorarium pribadinya sebagai pembicara. Proyek ini butuh waktu 2 tahun, tapi saat akhirnya selesai, Langit Institute berdiri megah di lereng bukit tentang tanah berlumpur tempat ia belajar menulis. Tentang anak-anak di kolong jembatan yang sekarang bisa membaca puisi Chaidil Anwar. Pidatonya menggetarkan ruangan. Di akhir acara, seorang profesor dari Harvard mendekatinya. "Tama, kamu seharusnya ada di sini, mengajar, meneliti. Dunia butuh orang sepertimu." Tapi Tama hanya tersenyum.
Maaf, Prof. Dunia saya ada di Gang Sempit, Jakarta. Di sana masih banyak yang belum bisa mengeja kata mimpi. Suatu hari, dalam perjalanan pulang dari acara di Bandung, Tama dicegat oleh seorang pria tua di halte bus. Pria itu menangis dan menyebut namanya. Tama, aku ayahmu. Ya, ayah yang meninggalkannya puluhan tahun lalu. Tama terpaku. Ayahnya kini renta, tinggal di panti jompo. Ia mengaku menyesal, tapi dulu tak sanggup menghadapi kemiskinan. Tama tak bicara banyak, ia hanya berkata, "Saya sudah memaafkan sejak lama, tapi saya sudah tak punya ruang untuk dendam maupun harapan." Malam itu, Tama menangis. Bukan karena pertemuan itu, tapi karena ia sadar betapa dalam luka yang bisa ditimbulkan oleh kehilangan. Tama menerima banyak penghargaan. Pemuda Inspiratif ASEAN, Tokoh Perubahan Indonesia, Pahlawan Pendidikan Dunia versi UNESCO. Ia mulai muncul di televisi, masuk ke daftar 30 Under 30 versi majalah ternama. Banyak perusahaan besar ingin bekerja sama. Tawaran jabatan mengalir, jadi komisaris, jadi duta pendidikan, bahkan tawaran jadi wakil menteri. Tama sempat bimbang. Apakah ini waktunya masuk ke sistem dan memperbaiki dari dalam? Tapi saat ia duduk di sebuah restoran mewah, menatap kontrak kerjasama bernilai miliaran rupiah, ia teringat wajah anak-anak di kelas bambu yang belajar hanya beralaskan tanah. Ia merobek kontrak itu. Saya tidak sedang membangun karir. Saya sedang membangun bangsa kecil dari bawah. Usia Tama kini 32 tahun. Sekolah Langit telah berkembang ke 14 provinsi, 80 titik, dan mengubah hidup lebih dari 12.000 anak. Tapi ia tahu, jumlah itu belum cukup. Ia mulai melatih generasi baru. Anak-anak muda yang dulu ia didik, kini jadi guru, pendidik, dan pejuang pendidikan di daerah masing-masing. "Jangan andalkan saya," ujarnya di depan mereka. Pragatit untuk Tama di masa depan. Kalau kamu masih miskin dan belum jadi siapa-siapa, nggak apa-apa. Yang penting, kamu terus bantu orang. Jangan jadi orang jahat ya, Tam. Jangan lupakan Mama. Jangan menyerah. Tama terdiam. Ia tak tahu siapa yang menyimpan surat itu. Mungkin ibunya dulu menyimpannya diam-diam. Tapi surat itu membuatnya menangis. Tangis yang membasuh seluruh perjalanannya. Tangis yang membuatnya sadar. Saya sudah jadi seperti yang Tama kecil harapkan. Sekarang tugas saya membuat anak-anak lain bisa menulis surat seperti ini. Untuk diri mereka di masa depan. Musim kemarau panjang melanda Indonesia. Suatu malam, kebakaran hebat terjadi di kawasan pemukiman padat tempat Sekolah Langit Pusat berdiri. Api merembet dari rumah ke rumah, dan dalam waktu kurang dari 1 jam, gedung utama Sekolah Langit habis terbakar. Anak-anak panik. Guru-guru berhamburan menyelamatkan dokumen dan peralatan. Tama, yang saat itu sedang di luar kota, menerima kabar lewat telepon. "Tama, sekolah kita habis, Tam." Ia pulang dalam tangis. Saat tiba, hanya puing-puing hangus yang tersisa. Di atas abu itu ia terduduk, memandangi papan nama yang separuh terbakar. Semua kerja keras selama bertahun-tahun habis dalam 1 malam. Namun, justru di tengah abu itu, ia berdiri dan berkata,
Kalau bangunan ini bisa terbakar, maka kita akan bangun lagi. Tapi mimpi kita tidak bisa dibakar. Berita kebakaran viral di media sosial. Banyak yang menangis melihat video anak-anak menangis di atas puing kelas mereka. Donasi mengalir deras. Dalam 2 minggu, lebih dari 6 miliar rupiah terkumpul dari seluruh Indonesia, bahkan luar negeri. Relawan berdatangan. Alumni Sekolah Langit dari pelosok ikut pulang membantu pembangunan ulang. Tama memimpin pembangunan dari nol. Tapi kali ini, bukan hanya satu gedung. Ia membangun kompleks pendidikan terpadu, sekolah, rumah baca, pusat pelatihan guru, hingga klinik kesehatan gratis. Tama menamai tempat itu Kampung Langit. Tempat di mana setiap orang boleh bermimpi, dan tak seorang pun ditanya kamu anak siapa. Tama tetap mengajar. Bahkan ketika posisinya sudah bisa membuatnya hanya duduk di kantor, ia tetap turun ke lapangan. Suatu hari, hujan deras mengguyur salah satu cabang sekolah langit di daerah terpencil Kalimantan. Atap bocor, kursi rusak, guru relawan tidak bisa hadir karena banjir. Tapi anak-anak tetap datang. Duduk di lantai tanah, membawa buku di bawah plastik. Tama yang sedang melakukan kunjungan, ikut duduk bersama mereka. Basah kuyup, ia tetap mengajar. Foto itu viral. Seorang anak menulis caption, "Guru kami bukan orang penting, tapi dia membuat kami merasa penting." Tama kembali ke rumah masa kecilnya di Jakarta. Rumah itu kini sudah lapuk, tinggal rangka kayu dan seng berkarat. Ia berdiri di depan pintu yang dulu ia buka bersama ibunya. Kenangan mengalir deras. Suara cuci ember, bau sabun pakaian, dan suara ibunya menyanyi lirih di pagi hari. Ia masuk dan duduk di sudut ruangan. Di sana ia menulis surat. "Ma, rumah ini akan kami bangun lagi. Tapi bukan untuk saya, untuk ibu-ibu pejuang seperti Mama yang ingin anaknya sekolah." Beberapa bulan kemudian, di tanah itu dibangun Rumah Ibu Salmah. Pusat pelatihan kewirausahaan gratis untuk ibu-ibu pencuci, pembantu rumah tangga, dan perempuan kepala keluarga. Di ulang tahun kemerdekaan ke-90 Indonesia, Tama diminta berpidato di depan Presiden dan seluruh jajaran kabinet. Ia memakai kemeja putih polos, celana abu-abu, dan sepatu yang dijahit ulang oleh anak-anak binaannya sendiri. Di atas podium, ia tak berbicara soal politik, pembangunan, atau statistik. Ia hanya bercerita tentang seorang ibu tukang cuci, tentang anak yang mencatat di tanah, tentang harapan yang lahir di lorong gelap, tentang api kecil yang bisa menyalakan dunia. Di akhir pidatonya, seluruh gedung berdiri. Beberapa menteri menangis, dan Tama menutup pidatonya dengan kalimat, "Saya bukan siapa-siapa. Tapi saya tahu kalau anak tukang cuci bisa berdiri di sini, maka anak manapun di negeri ini bisa berdiri di mana saja. Asal kita tidak menyerah dan tidak lupa bahwa pendidikan bukan hadiah. Ia adalah hak." Usia Tama menginjak 45 tahun. Orang-orang menyebutnya pendidik revolusioner, pahlawan tanpa medali, bahkan menteri tanpa jabatan. Tapi Tama tidak berubah. Ia tetap mengajar, tetap menyapa anak-anak, tetap duduk bersila di tikar bersama warga desa. Ia menolak banyak penghargaan yang terlalu mewah. Ia hanya minta satu hal. Kalau mau beri penghargaan, jadikan satu anak putus sekolah kembali belajar. Grade 4. Untuk Kak Tama, terima kasih telah percaya pada kami. Ia membaca surat-surat itu satu persatu hingga malam. Salah satu kalimat paling membekas berasal dari mantan anak jalanan yang kini menjadi kepala sekolah. Thoughtful. Saya dulu anak yang tidak dianggap. Proud. Sekarang saya membesarkan anak-anak yang tak boleh diremehkan. Karena dulu, Kak Tama percaya, saya layak dibela. Suatu hari, Tama jatuh sakit. Dokter menyarankan ia beristirahat total. Diagnosis menunjukkan kelelahan kronis, dan jantungnya mulai lemah.
Banyak orang panik, takut ia pergi tiba-tiba. Tapi Tama tetap tenang. Ia menulis surat terbuka yang dipajang di setiap sekolah binaannya. Calm. Kalau suatu hari saya tak bisa mengajar lagi, reassuring. Jangan sedih. Kalian semua adalah guru. Ajarilah satu sama lain. Empowering. Karena sekolah langit bukan tentang saya. Ia adalah tentang kalian. Tentang anak-anak yang bertahan. Selama 6 bulan, ia tinggal di desa kecil di Magelang. Menyepi, membaca, menulis, merenung. Thoughtful. Tapi dalam hati, ia tahu, ia tak akan lama di sana. Di tahun ke-30 pendirian Sekolah Langit, Tama kembali ke pusat. Ia terlihat lebih kurus, rambut mulai memutih, tapi senyumnya tetap hangat. Di tengah lapangan, ia berdiri di hadapan ribuan murid dan relawan. Solemn. Hari ini, saya ingin mengucapkan satu hal yang belum pernah saya ucapkan selama ini. Semua orang menahan napas. Short pause. Proud. Saya bangga pada kalian. Bukan karena kalian berhasil, tapi karena kalian tidak menyerah. Beberapa bulan kemudian, Tama meninggal dunia dalam tidurnya. Tidak ada pengumuman mewah, tidak ada prosesi kenegaraan. Hanya ribuan lilin dinyalakan di seluruh cabang sekolah langit. Anak-anak mengenakan seragam sederhana. Mereka duduk diam, membaca buku, menulis surat untuk Kak Tama. Di makam sederhana di belakang kampung langit, tertulis ukiran batu. Di sini beristirahat Tama. Anak tukang cuci yang menghapus buta huruf dari lorong-lorong negeri. Dan di langit yang tenang, mungkin terdengar suara seorang ibu berkata, "Nak, Mama bangga padamu." Gerakan pendidikan gratis Sekolah Langit terus hidup. Kini ada di 34 provinsi, lebih dari 150.000 anak telah belajar di sana. Ada radio pendidikan gratis, platform online tanpa iklan, dan ratusan pemuda yang terinspirasi untuk membangun daerah mereka. Semua karena satu anak, yang dulu hanya punya ranting untuk menulis di tanah, dan cinta besar dari seorang ibu. Karena ternyata, perubahan besar bisa dimulai dari tangan kecil yang tak pernah menyerah. Tamat.